Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibawa oleh Nabi disampaikan kepada para sahabat, kemudian dia imani, ya, dia yakini, dia benarkan, kemudian dia amalkan. Nah, ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang cinta kepada Allah, maka dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, ya, mengikuti ajarannya, ya, mengikuti jalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Karena semua jalan itu tertutup kecuali jalan orang yang meniti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagaimana, ya, dikatakan oleh Imam Al-Junaid rahimahullah, semua jalan itu tertutup kecuali jalan orang yang mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, wa izzati wa jalali, demi zat, demi kemuliaan dan keagunganku, lau atauni min kulli tariqin, kalaulah mereka datang kepadaku dari setiap jalan, wastaftahu min kulli babin, dan meminta dibukakan semua pintu, ma fatahtu lahum, niscaya tidak akan aku buka untuk mereka, hatta yadkhulu khalfaka, sehingga mereka masuk di belakangmu. Maksudnya di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi demi kemuliaan dan keagunganku, kalau, ya, seandainya mereka datang kepadaku dari setiap jalan dan minta dibukakan semua pintu, niscaya tidak akan aku buka untuk mereka, sehingga mereka masuk di belakangmu, ya, maksudnya di belakang Rasulullah SAW, mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah itu tertutup semuanya, kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, itulah yang harus kita ikuti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang menunjukkan kebenaran perkataan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 115, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, niscaya kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, jadi ayat ini dengan jelas, ya, menyatakan bahwasanya siapa saja yang menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah jelas kebenaran itu baginya. Artinya Rasul itu sudah membawa apa? Kebenaran, membawa bukti-bukti yang nyata dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan sebagainya. Sudah jelas kebenaran, tapi dia menentang, ya, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Kata para mufassir semuanya sepakat bahwasanya jalan orang mukmin yang dimaksud di sini adalah jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi menentang Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman, jalannya para sahabat, ya. Maka kata Allah, kami biarkan ia leluasa di dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu.
dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 115 ini, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullah, ya, di dalam tafsirnya beliau mengatakan apa? Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkang terhadap apa yang beliau bawa, sesudah jelas kebenaran baginya, yaitu dengan dalil-dalil Al-Quran dan penjelasan As-Sunnah, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin, ya. Jalannya orang mukmin itu adalah, maksudnya di sini adalah cara mereka di dalam berakidah. Jadi akidahnya orang-orang beriman, ya, dan beramal, ya. Jadi jalan mereka adalah cara mereka di dalam berakidah dan beramal. Maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Yaitu maksudnya, kata beliau, kami membiarkannya dengan apa yang dipilih untuk dirinya, dan kami menghinakannya. Kami tidak membimbingnya kepada kebaikan. Kenapa? Karena dia telah menyaksikan kebenaran dan mengetahui kebenaran itu, namun dia tidak mau mengikutinya. Maka balasan baginya dari Allah adalah sebuah keadilan, yaitu membiarkannya tetap dalam kesesatannya dengan kondisi bingung, sehingga kesesatannya itu bertambah di atas kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat As-Saff ayat 5. Jadi ini tadi tafsir dari As-Sa'di, ya. Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Jadi kenapa mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan mereka? Karena balasannya, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berdasarkan keadilan. Dia sudah mengetahui kebenaran, dia sudah menyaksikan kebenaran, tetapi dia tidak mau mengimani, tidak mau mengikuti, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah memilih jalan yang lain, menentang Rasul, kemudian dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukmin. Maka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sebagai bentuk keadilannya. Kenapa? Karena dia telah melihat kebenaran tetapi tetap tidak mau mengikuti kebenaran. Maka sama Allah dibiarkan dia ini, ya. Sebagaimana dalam apa? Surat As-Saff ayat 5 tadi, ya. Surat As-Saff ayat 5, ya, itu apa? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah memalingkan hati mereka. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui suatu kebenaran, jangan sampai kita berpaling dari kebenaran itu. Tapi hendaknya kebenaran itu kita yakini, kita imani, kemudian kita laksanakan semampu kita. Ya, jadi semampu kita. Bukan kalau kita tidak mampu kemudian berpaling menolak kebenaran itu.